Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai laporan arus kas. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya di minggu lalu. Jadi, salah satu dari tujuan dasar dari pelaporan keuangan yaitu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Nah, kemudian di sini tujuan dari arus kas yang secara tujuan utamanya yaitu memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode. Nah, di sini laporan arus kas juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang penting. Misalnya dari mana kas tersebut berasal, kemudian digunakan untuk apa, dan berapa perubahan saldo kas selama periode tersebut. Di sini ada macam-macam dari arus kas. Yang pertama, arus kas aktivitas operasi, yaitu jika penerimaan kas melebihi pengeluaran kas. Kemudian ada aktivitas investasi. Di sini aktivitas investasi yaitu pembuatan dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi dan aset tetap. Sedangkan kalau aktivitas pendanaan yaitu mencakup pos-pos liabilitas dan ekuitas, misalnya perolehan sumber daya dari pemilik dan memberikan imbal hasil atas investasi, kemudian peminjaman uang dari kreditur dan membayar jumlah yang dipinjam. Jadi kalau yang tadi misalnya aktivitas operasi itu melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan Nah, ini tadi aktivitas operasi. Kalau aktivitas operasi ini jika penerimaan kas melebihi pengeluaran kas. Kemudian jadi di sini misalnya tadi ya penerimaan kasnya lebih banyak, maka di sini masuknya ke dalam arus masuk kas. Nah, kemudian keluarnya jika pengeluaran kas melebihi penerimaan kas, maka di sini dia keluar. Selanjutnya untuk aktivitas investasi, misalnya penjualan aset tetap, penjualan utang atau efek ekuitas entitas lain, serta penagihan pinjaman kepada entitas lain. Nah, jadi atas pendanaan yang udah dilakukan kemudian diinvestasikan di sini di kas pool ini. Nah, kemudian uang yang sudah terkumpul di kas pool ini bisa juga diinvestasikan. Misalnya membeli aset tetap, kemudian pembelian utang atau efek ekuitas entitas lain, serta pemberian pinjaman kepada entitas lain. Selanjutnya ada pendanaan. Yang pertama, penerbitan efek ekuitas, penerbitan utang itu menyebabkan arus masuk kas. Kemudian arus kas keluar ini misalnya pembayaran dividen, pelunasan utang, perolehan kembali saham biasa. Nah, ini kemudian gambaran penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, sumber informasi. Perusahaan itu memperoleh informasi untuk mempersiapkan laporan arus kas dari beberapa sumber. Laporan posisi keuangan komparatif, kemudian laporan laba rugi tahun berjalan, dan juga data transaksi yang dipilih.
misalnya ini tanggal 1 Januari 2019, di tahun pertama operasinya telemarketing menerbitkan 50.000 saham biasa dengan nilai pari $1 sebesar 50.000 secara tunai. Perusahaan kemudian menyewa ruang kantor, furniture, dan peralatan telekomunikasi dan melakukan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni, perusahaan membeli tanah sebesar $15.000. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2019. Dan ini yang di bawahnya itu merupakan laporan laba rugi. Jadi seperti itu. Kemudian menyiapkan laporan arus kas. Yang pertama, kita harus menentukan kasnya yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi. Kemudian menentukan kas yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, menentukan perubahan, kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan, serta rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu kelebihan penerimaan atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Kemudian perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengonversi laba neto berdasarkan basis akrual menjadi laba neto berdasarkan basis kas. Kemudian perusahaan menambah atau mengurangi dari laba neto pos-pos dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi kas. Nah, ini juga mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan posisi keuangan komparatif dan data transaksi tertentu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu analisis laporan posisi keuangan komparatif dalam marketing ini mengungkapkan dua pos yang akan mempengaruhi perhitungan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang pertama, penambahan piutang mencerminkan kenaikan pendapatan non-kas sebesar 41.000. Kemudian penambahan utang sebesar 12.000. Nah, ini 12.000 dari utang usaha. Nah, ini laba rugi kas yang diterima dari aktivitas operasi, net income-nya 39.000. Kemudian penyesuaian untuk rekonsiliasinya yaitu ada kenaikan piutang usaha 41.000 dan kenaikan utang usaha 12.000. Kemudian 41.000 minus tambah 12.000 hasilnya minus 29, jadi 39.000 dikurangi 29.000. Karena piutang usaha mengalami kenaikan, maka ininya negatif. Karena kenaikan utang usaha, jadi angkanya positif. Kemudian ini tadi membeli tanah sebesar $15.000 dan kemudian saham biasanya 50.000 dan membayarkan dividen 14.000. Nah, ini untuk aktivitas investasi dan pendanaan, ini purchase 15.000 di sini untuk arus kasnya ya. Kemudian ini shares-nya 50.000 di financing dan payment
dividen juga di financing 14.000. Selanjutnya yaitu ini misalnya Kaiser Beverage Company melaporkan item di bawah ini, net income, operating, dividend paid, financing, increase piutang usaha, operating, akun payable operating, equipment investing, depreciation expense operating, dan issue of notes payable financing. Nah, ini untuk cash flow dari operating activities ada net income 40.000, kemudian increase akun receivable 10.000 dan increase akun payable 7.000. Kemudian untuk selanjutnya ada depreciation expense 4.000. Nah, hasilnya 41.000, dan investing ada equipment 8.000 dan activities dividend paid 5.000, kemudian notes payable 20.000. Hasilnya 48.000 kenaikannya. Kemudian selanjutnya yaitu aktivitas non-kas yang signifikan. Jadi tidak semua perusahaan yang signifikan melibatkan kas. Contoh aktivitas non-kas yang signifikan sebagai berikut. Misalnya penerbitan saham biasa untuk membeli aset, kemudian konversi obligasi menjadi saham biasa, penerbitan utang untuk membeli aset, serta pertukaran aset jangka panjang. Ilustrasi ini menunjukkan contoh laporan arus kas komprehensif. Perhatikan bahwa perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan obligasi sebesar 50.000 yang merupakan transaksi non-kas yang signifikan. Kemudian yaitu kegunaan dari laporan arus kas. Jadi tanpa kas sebuah perusahaan tersebut tidak akan bertahan. Nah, kalau misalnya jumlah yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk membayar tagihan tanpa pinjaman lebih lanjut. Namun kalau misalnya jumlah kas neto yang rendah atau negatif yang diperoleh dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin harus meminjam atau menerbitkan efek ekuitas untuk memperoleh kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Ini jadi likuiditas keuangan bisa kita cari dengan rasio cakupan kas utang lancar, yaitu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi rata-rata liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio cakupan kas utang lancar, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan memiliki masalah likuiditas. Misalnya rasio mendekati 1:1 itu baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua kewajiban kini dari arus kas internal. Kemudian ada rasio cakupan utang kas, yaitu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata total liabilitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, rasio ini memberi sinyal apakah perusahaan dapat membayar utangnya dan bertahan hidup jika sumber dana eksternal menjadi terbatas atau terlalu mahal. Arus kas bebas. Nah,
Cara yang lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan itu dengan analisis arus kas bebas. Arus kas bebas merupakan jumlah arus kas diskresioner yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, melunasi utangnya, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas. Jadi ini arus kas bebas itu dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, misalnya 411.750, kemudian dikurangi dengan pengeluaran modal dan dividen. Nah, dihasilkan arus kas bebas sebesar 139.450. IFRS mensyaratkan untuk setiap entitas menyajikan satu set laporan keuangan lengkap setiap tahun. Misalnya laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta CALK, catatan atas laporan keuangan. Kemudian CALK ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, CALK ini merupakan integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan informasi bentuk kualitatif yang berkaitan dengan unsur laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan ini juga memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan dan dapat menjelaskan batasan yang ditetapkan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar. Kemudian CALK ini juga IFRS mewajibkan pengungkapan tertentu, misalnya penggunaan laporan posisi keuangan sebagai contoh. Pengungkapan catatan meliputi item aset. Ini dibedakan ke dalam beberapa kelompok, misalnya tanah, gedung, dan lain-lain. Pada catatan atas laporan keuangan, dengan akumulasi penyusutan dilaporkan jika dapat dilakukan. Nah, ini merupakan item tadi ya, aset tetap. Kemudian yang kedua yaitu piutang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan yang diperdagangkan, piutang dari pihak dengan hubungan istimewa, pembayaran dibuka, dan jumlah lainnya. Nah, ini contohnya dari CALK yang berupa infonya tentang piutang. Kemudian yang ketiga, persediaan dibedakan ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Serta yang keempat, provisi atau penyisihan dibedakan menjadi provisi untuk imbalan kerja dan pos lainnya. Kemudian perusahaan itu harus mengungkapkan selengkap mungkin pengaruh berbagai ketidakpastian dalam kondisi keuangan, metode penilaian aset dan liabilitas, serta kontrak dan perjanjian perusahaan. Jadi teknik pengungkapannya yang pertama, penjelasan dalam tanda kurung. Jadi perusahaan memberikan informasi tambahan dengan penjelasan dalam tanda kurung setelah pos tersebut dijelaskan. Misalnya kita lihat ilustrasi ini menunjukkan bahwa penjelasan dalam tanda kurung dari jumlah saham yang diterbitkan. Ini ada tanda kurung. Seperti itu. Kemudian referensi silang dan item kontrak. Perusahaan melakukan referensi silang ini terhadap hubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan.
Misalnya ilustrasi ini pada tanggal Desember 2019 perusahaan mungkin menampilkan jurnal seperti ini. Nah, salah satu tercantum di antara aset lancar dan lainnya juga tercantum di antara liabilitas jangka pendek. Kemudian yaitu selain hal spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan individu dan catatan atas laporan keuangan tersebut, IAS nomor 1 membahas isu penting lainnya terkait penyajian, misalnya saling hapus. IAS nomor 1 menunjukkan bahwa penting untuk aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban dilaporkan secara terpisah. Jika tidak, mungkin sulit bagi pengguna untuk memahami transaksi atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu konsistensi. Nah, kerangka dasar menunjukkan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip dan metode yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. IAS nomor 8 menjelaskan bahwa pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren atau kecenderungan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas. Akibatnya, kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa sejenis, kecuali jika IFRS membutuhkan kebijakan yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu penyajian wajar. Perusahaan harus menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan secara wajar. Penyajian wajar ini maksudnya penyajian yang tulus atau jujur atas transaksi dan peristiwa dengan menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar. Hal ini dianggap bahwa penggunaan IFRS dengan hasil pengungkapan yang tepat menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Dengan kata lain, penggunaan kebijakan akuntansi yang tidak tepat tidak dapat diatasi dengan catatan penjelasan atas laporan keuangan. Demikian pembahasan mengenai laporan arus kas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.